Selamat datang. Bagi teman-teman yang subscribe, semoga bahagia dan sehat selalu. Pada video kali ini, kita akan melihat alur cerita film berjudul Paraluman yang dirilis pada tahun 2021. Film asal Filipina ini akan menceritakan gadis cantik nan manis berusia 18 tahun yang baru pindah dari kota ke desa. Di desa itu, ia jatuh cinta kepada seorang pria berumur 30-an yang sebentar lagi akan menikah. Terjadi skandal yang amat mantap antara mereka berdua. Bagaimana ceritanya? Yuk ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan, dan fokuskan pikiran karena film akan segera dimulai. Film dimulai dengan sosok gadis cantik nan manis bernama Mia. Ia sekarang berusia 18 tahun atau masih sekitar kelas 3 SMA. Hari ini ia baru saja datang di sebuah desa tempat di mana kakaknya bernama Johnny tinggal. Dahulu Mia tinggal bersama sang ayah di kota, namun karena ayah meninggal, maka otomatis Mia harus hidup sendirian di kota. Ia yang terhitung masih muda dan tak ingin sendirian, akhirnya memutuskan tinggal bersama kakaknya di desa. Karena terlihat kesulitan membawa barang, seorang pria bernama Peter menghampiri mereka. Dengan sigap ia membawa barang-barang Mia. Pria yang datang dengan senyuman itu seketika membuat Mia panas dingin. Cinta pada pandangan pertama benar-benar nyata baginya. Sesaat setelah sampai di rumah Johnny, mereka berkenalan. Ternyata Peter adalah teman Johnny. Maksud kedatangannya adalah menagih biaya rumah kontrakan yang ditempati Johnny sekarang. Namun dengan kedatangan Mia, Peter rasa waktunya kurang tepat dan akan menagihnya nanti. Diketahui rumah itu adalah rumah milik Giselle atau seorang wanita yang nanti akan menjadi istri Peter. Mereka hanya tinggal serumah dan belum mau menikah, dengan perjanjian jika mereka punya anak, maka mereka akan menikah. Giselle adalah satu-satunya wanita sukses di desa kecil itu. Terlihat jika ia adalah seorang bos di usaha yang dirintisnya. Saat itu, Peter yang membawa kamera mengabadikan momen antara bos dan karyawan. Peter adalah seorang yang memang menyukai dunia fotografi. Di sisi lain terlihat Mia yang sedang menikmati kesendirian. Karena Johnny sedang bekerja, di rumah itu benar-benar tidak ada orang selain dirinya. Rebahan hingga malam, itulah yang dilakukan Mia hari ini. Kejenuhan itu akhirnya membuat Mia pergi keluar, mencari udara segar dan sekedar menghibur diri. Ia berjalan menelusuri desa dan melihat sebuah bar yang menarik perhatiannya. Di dalam, gadis polos dan tidak nakal ini memilih memesan jus dan bukan minuman yang memabukkan. Sungguh sesuatu yang sangat kebetulan, Peter juga ada di sana. Malam ini adalah jadwal dia manggung di bar itu. Jelas saja, Mia sangat terhibur dengan aksi Peter. Ketika hari semakin malam, Peter sudah selesai manggung. Mia berniat membayar jus yang sudah diminumnya, tapi ia sangat bingung saat itu, karena tiba-tiba saja dompetnya hilang yang mungkin terjatuh. Peter mendengar percakapan antara pelayan dengan Mia. Ia datang dan membayarkan jus yang diminum Mia. Tak hanya membayarnya, melihat waktu sudah larut malam, Peter juga akan mengantar Mia pulang karena takut gadis muda itu kenapa-napa di jalan. Mia dalam hatinya sungguh senang dan berterima kasih pada Peter. Lalu pria itu menasihati agar Mia tak usah keluar malam lagi, apalagi sendirian karena rentan terjadi kejahatan. Malam itu berakhir ketika mereka sampai di rumah Mia. Hari berganti esok, terlihat Mia sendirian menikmati alam sekitar sambil mengabadikan momen. Ia dikagetkan dengan kedatangan Peter. Peter meminta untuk mengambil beberapa foto Mia, gadis muda bak kembang desa. Mia berpose, tersenyum manis menghadap kamera. Mereka menghabiskan waktu untuk berbagi kisah dan cerita. Mia kini benar-benar semakin suka dengan Peter. Namun Peter tak menyadari itu dan ia menganggap semua ini biasa saja. Mag-develop na naman ako. Mapadevelop. Mia pulang ke rumah. Saat itu Johnny memintanya untuk mengantar uang kontrakan ke rumah Peter. Mia langsung menjalankan perintah kakaknya. Sesampainya di sana, ia disambut dengan Peter dan Giselle. Terlihat kalau Giselle menyambut Mia sangat baik karena kedatangan orang-orang baru di desa ini membuat keadaan semakin hidup. Mia diajak masuk dan makan bersama. Tak hanya itu, ia juga diberi beberapa lauk untuk dibawa pulang ke rumah. Itulah Giselle. Walau dirinya berlimpah harta, ia tetap tak lupa cara untuk
memperlakukan manusia dengan baik. Setelahnya, Peter diminta Giselle untuk mengantar Mia pulang. Mereka kembali berduaan. Mia semakin merasa dekat dengan Peter dan mulai bertanya tentang hubungannya. Apakah Peter sudah menikah dengan Giselle? Peter menjawab meski dirinya dengan Giselle terlihat seperti pasangan suami istri, tapi mereka belum menikah. Mereka akan benar-benar menikah jika Giselle bisa menghasilkan keturunan. Singkat cerita, pada malam itu Peter sedang memijit Giselle. Dari raut wajah Peter, kita bisa menilai kalau uanglah yang berbicara. Maksudnya adalah kekayaan dan kesuksesan Giselle seolah-olah memberinya kekuasaan dan membuat Peter terlihat menjadi pelayan pribadinya. Esok pagi, Mia datang ke rumah Peter bermaksud mengembalikan kotak makanan kemarin. Peter mengajaknya masuk dan memperlihatkan apa yang sedang ia kerjakan. Mengatur keuangan di bisnis Giselle, itulah yang ia lakukan. Namun semua itu dilakukan dengan cara manual karena ia tak bisa memakai komputer. Menyadari kesulitan itu, Mia menawarkan akan mengajari Peter komputer. Ia dengan senang hati akan memberikan kursus cuma-cuma kepada Peter. Peter kembali mengantar Mia pulang. Hasrat tak tertahankan dan cinta yang semakin menggebu-gebu membuat gadis itu langsung mencium Peter dan masuk ke dalam. Ia sangat salah tingkah atas apa yang barusan ia lakukan. Bakit ko nga ba ginawa yun? Keesokan hari, tepatnya di pagi-pagi sekali, Giselle mendatangi Mia. Ia tahu dari Peter kalau Mia bisa mengoperasikan komputer. Ia ingin agar Mia memberikan kursus komputer kepada Peter dan bersedia membayarnya. Tanpa pikir panjang, tawaran itu diterima. Alasan terbesarnya adalah tentu agar bisa ketemu Peter setiap saat. Hari itu, kursus dilakukan di rumah Peter. Ketika sesi pembelajaran berlangsung, gadis ini lagi-lagi agresif dengan mencium Peter. Tapi Peter merespon itu dengan nada marah. Ada hati Giselle yang harus dia jaga, dan jika ia mencintai Mia, maka itu adalah sebuah kesalahan besar. Setelahnya, Mia pulang ke rumah. Kebetulan ada Johnny di rumah dan mereka berdua mengobrol. Johnny sering memperhatikan saat adiknya bertemu dengan Peter. Ia menilai jika Mia punya perasaan kepada pria itu. Mia mengakui hal itu dan tentu langsung membuat Johnny marah. Umur Peter terpaut jauh dan Giselle, perempuan terkaya di desa ini, adalah calon istrinya. Berhenti mendekati Peter sekarang dan jangan jadi pelakor. Mia ngeyel dengan beralasan selagi mereka belum menikah, itu artinya masih ada kesempatan. Pa, hindi sila kasal. Huwag ka nang humirit. Mahal ko po siya. Peringatan dari sang kakak sama sekali tak dihiraukan. Di hari-hari ia mengajarkan komputer, di hari-hari itu pula ia terus genit pada Peter. Bahkan sikap genitnya ternyata ketahuan oleh salah satu pegawai Giselle. Wanita itu memberitahunya pada Giselle. Tapi Giselle tidak bisa percaya begitu saja, karena ia tahu Peter adalah orang yang setia. Sekuat apapun iman pria, kalau terus-terusan digoda dan terus bersama, ya mana tahan. Walau Peter tak suka dengan kegenitan Mia, ia sebenarnya tak pernah melarang Mia melakukan hal tersebut. Sampai suatu hari, kursus komputer harus libur karena Mia sedang tidak enak badan. Peter yang merasa kesepian dan kebiasaannya adalah selalu bersama Mia, memutuskan ke rumah Mia lalu berduaan di dalam. Gadis yang sebelumnya ceria dan selalu tersenyum manis, kini sedikit berbeda karena memang sedang sakit. Peter menyuruhnya tidur istirahat. Melihat gadis secantik itu tertidur pulas, Peter mengabadikannya dengan kamera. Beberapa saat kemudian, Mia terbangun dan dirinya masih benar-benar lemas. Entah apa yang ada di pikirannya. Ia berdiri, melepas seluruh busana dan terlihat jelas aset-aset tersegelnya. Ia meminta Peter untuk mengambil segel albumnya. Menyesal tapi enak, itu namanya perselingkuhan. Peter pulang dan tak habis pikir mengapa gadis muda seperti Mia bisa benar-benar tergila-gila padanya. Bahkan saat malam hari ketika ia memijit Giselle, ia terus-terusan kepikiran bagaimana lezatnya apem yang masih hangat dan fresh milik Mia tadi siang. Semenjak pergesekan duniawi di siang itu, semenjak itulah keduanya saling bertemu, bermesraan dan bermanjaan. Tak ada lagi pembatas pada diri Peter. Kini ia benar-benar akan mencintai gadis itu. Apalah daya Giselle, ia yang sibuk di setiap waktunya tentu akan kalah dengan Mia yang selalu ada. Kisah skandal itu akhirnya sampai ke telinga Johnny. Ia geram karena tetangga terus bergosip tentang adiknya yang bermain di belakang dengan Peter. Johnny benar-benar marah dan berkata, "Kamu itu masih numpang di rumah ini. Jangan buat kakak malu dengan perlakuanmu." Kemarahan sang kakak membuat Mia menangis. Ia merenung sendirian dan merasakan cinta ini tak mungkin dihilangkan begitu saja.
Akhirnya, mau tak mau, ia mulai mencoba untuk menjauhi Peter dan memberitahunya bahwa skandal ini tidak bisa terus berlanjut. Sampai di suatu malam, terlihat para warga ramai berdatangan ke rumah Johnny, termasuk Peter dan Giselle, karena memang ada acara di rumah itu. Peter mencari kesempatan untuk bertemu Mia di belakang, karena hatinya yang tidak bisa dibohongi dan apemnya sudah basah, akhirnya mereka beradu gesek dengan indah di malam itu. Mereka sama sekali tak peduli acara yang sedang berlangsung di rumah Johnny. Saat semuanya sudah pulang, Johnny yang menyadari saat acara Mia dan Peter tak ada, langsung memarahi Mia dan lagi-lagi meminta adiknya berhenti mendekati Peter. Beberapa saat kemudian, Peter nekat masuk ke dalam dan benar-benar menyatakan cintanya kepada Mia agar mereka segera menikah dan pergi dari tempat ini. Mia sebenarnya mau, tapi satu hal yang membuatnya tak bisa adalah kakaknya. Kalau itu ia lakukan, maka Johnny akan benar-benar merasa malu terhadap warga satu desa, sekaligus juga menghancurkan hidupnya. Johnny yang memang ada di rumah mendengar jelas percakapan itu. Esoknya, Johnny bertemu Peter dan mengancam agar pria itu tak usah mendekati Mia lagi. Di samping itu, gosip yang semakin kuat beredar sudah beberapa kali sampai ke telinga Giselle. Tentu, wanita yang dulunya tak percaya seketika goyah dan penasaran apakah calon suaminya benar-benar melakukan kegilaan itu. Ia menemui Peter, bertanya tentang kebenaran gosip yang beredar. Namun, diam 1000 bahasa. Itulah yang dilakukan Peter. Giselle pulang, mengecek laci meja kerja Peter dan menemukan bukti. Ia menemukan beberapa foto Mia yang diambil Peter saat dia sedang sakit. Marah, kecewa, dan benar-benar patah hati, ia kini membenci calon suaminya itu. Giselle akhirnya tak ingin melihat Peter lagi, atau tepatnya mengusir Peter dari sana. Beberapa saat kemudian, Mia datang, bermaksud memperjelas semuanya dan meminta maaf. Giselle yang sudah teramat sangat emosi tak menggubris hal itu dan menghajar Mia habis-habisan. Setelah aksi pemukulan yang meninggalkan bekas luka, Johnny menemui Giselle. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, Johnny akan melakukan itu. Kalau Giselle mau kasus pemukulan ini tak dilaporkan ke polisi, maka tunggakan kontrakan Johnny harus dianggap lunas. Jika setuju, silakan tanda tangani surat perjanjian ini. Giselle menandatangani itu. Setelah masalah dikiranya sudah beres, beberapa hari kemudian seorang polisi datang ke kontrakan Johnny. Polisi memberitahu ada laporan dari seseorang mengenai pemukulan Giselle kepada Mia, sekaligus pelecehan kepada Mia yang dilakukan Peter. Johnny sama sekali tak tahu dan bingung apa yang terjadi. Dia tak pernah melaporkan kasus ini. Akhirnya, Giselle dan Peter ditangkap. Mereka sama sekali tak tahu siapa yang melaporkannya. Mia hanya memberikan pelukan perpisahan pada Peter. Pakawalan niyo siya. Yun ang pinakamasakit na nangyari sa akin. Sekarang Mia hanya bisa merenungi kepergian Peter di setiap malam-malamnya. Begitupun Peter yang hanya tertidur lemas dengan tatapan kosong. Di pikirannya hanya ada Mia, dan Mia. 7 tahun berlalu, Peter bebas dari penjara dan kebebasannya itu sudah dinantikan oleh Mia. Peter kemudian memberitahu rahasia selama 7 tahun yang ia simpan. Dahulu yang melaporkan kasus ini ke polisi adalah dirinya sendiri. Tindakan itu dilakukan karena sebagai seorang lelaki, ia harus bertanggung jawab. Sekaligus ia ingin membuat Giselle bertanggung jawab karena perbuatannya. Semua masa lalu dan kelam sudah dilewati. Hanya ada Peter dan Mia sekarang. Mereka berdua akhirnya bisa hidup bahagia setelah penantian 7 tahun lamanya. Alam ko na ang kwento namin. Kalau sudah tidak nyaman, maka tidak mungkin dipaksakan. Merenggangnya cinta antara Peter dan Giselle karena mereka jarang bertemu, dimanfaatkan oleh Mia untuk mendapatkan hati pria itu. Sehingga untuk di film kali ini, pelakor adalah pemenangnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.